Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan memaparkan materi tentang perangkat lunak akuntansi, mulai dari pengertian sampai dengan studi kasus. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Rini Bella Vista, kedua ada Ahmad Akil, dan yang ketiga saya sendiri Ahmad Rifaldi S. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Ahmad Akil. Dengannya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan, sekali lagi kembali, nama saya Ahmad Akil dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian saya mengenai pengenalan software akuntansi. Mungkin langsung saja ya. Jadi, sebagai calon akuntan, tentunya kita tahu pasti seberapa lelahnya kalau kita itu mencatat transaksi secara manual. Nah, di sini software akuntansi itu hadir sebagai solusi. Sebenarnya secara sederhana, software akuntansi itu adalah program aplikasi yang dirancang khusus untuk mempermudah pekerjaan akuntan atau kita dalam mencatat transaksi usaha, mulai dari pembelian, penjualan, penggajian, hingga penyusunan buku besar, semuanya bisa dilakukan secara digital. Intinya, perangkat lunak ini menjadi jembatan agar aktivitas pembukuan yang dulunya memakan waktu berhari-hari sekarang bisa diotomatisasi. Laporan yang dihasilkan juga menjadi lebih akurat, tepat waktu, dan tentunya murah pajak. Kenapa murah pajak? Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, lalu sebenarnya apa manfaat utama jika sebuah perusahaan itu beralih menggunakan software ini? Nah, menurut kelompok kami ada beberapa poin utama, seperti peningkatan produktivitas. Dengan teknologi, kinerja akuntan menjadi jauh lebih cepat dan juga efisien. Selain itu, keamanan data dari perusahaan itu pastinya terjamin, di mana riwayat transaksi dan data karyawan tersimpan di server dengan akses yang berlapis. Sistem juga melakukan backup rutin, jadi risiko data yang hilang karena dokumen fisik mungkin terselip atau rusak bisa ditekan seminimal mungkin. Selain itu, meminimalisir biaya operasional karena banyaknya proses yang berjalan secara otomatis, maka perusahaan itu tidak perlu merekrut terlalu banyak staf pembukuan, cukup mungkin 1 sampai 2 tenaga finansial inti saja. Selain itu, evaluasi bisnis menjadi lebih mudah karena laporan keuangan disajikan dengan valid dan juga minim human error, sehingga pimpinan bisa mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan juga tentunya dengan tepat. Next. Nah, tentunya setiap teknologi itu memiliki dua sisi mata uang atau dua sisi mata koin. Eh, di sini saya akan beralih nih ke membahas kelebihan dan juga kekurangan dari software ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri, software ini memungkinkan kita memantau arus kas secara real time dari mana saja. Pengolahan da Pengolahan data berjalan otomatis, urusan perpajakan jauh lebih mudah karena sudah tersinkronisasi, dan juga sistem bisa membatasi pengeluaran berlebih secara otomatis. Next. Namun di sisi lain, pastinya terdapat juga kekurangannya atau tantangan yang harus dihadapi, seperti implementasi sistem yang sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil dan juga infrastruktur server yang aman. Selain itu, ada pula proses adaptasi yang tidak mudah. Perusahaan harus melatih karyawan dan seringkali muncul computer anxiety atau kecemasan teknologi bagi SDM yang mungkin sudah terbiasa dengan metode manual. Next.
Nah, lalu di Indonesia sendiri ada 3 contoh software yang sangat populer dan juga banyak digunakan oleh berbagai skala perusahaan. Yang pertama, ada Accurate. Nah, ini kita patut berbangga kepada Indonesia karena aplikasi ini, Accurate Accounting, itu adalah buatan lokal yang dibuat sejak 1999. Keunggulannya, Accurate ini sudah sangat sesuai dengan standar PSAK dan juga regulasi pajak terbaru di Indonesia. Next. Lalu yang kedua ada Zahir Accounting. Nah, ini juga adalah salah satu dari software akuntansi yang dibuat oleh anak-anak bangsa atau dibuat oleh buatan lokal. Zahir ini unggul dalam kemudahan user interface-nya. Menariknya, Zahir memungkinkan perusahaan itu untuk membeli modul-modul spesifik sesuai dengan kebutuhannya saja. Misal, untuk modul persediaan barang. Next. Nah, lalu yang terakhir ada MyOp. Nah, ini adalah software buatan Australia yang menjadi pionir di Indonesia dan seringkali kita temui kalau kita menjadi mahasiswa baru sebagai mahasiswa akuntansi. Biasanya itu berada di semester-semester awal. Kita menjumpai aplikasi ini. Nah, meskipun bagus atau memiliki beberapa kelebihan saat ini di Indonesia, banyak perusahaan lokal itu mulai beralih nih ke software Accurate ataupun Zahir. Kenapa? Agar lebih mudah menyesuaikan dengan regulasi perpajakan di negara ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya itu demonstrasi penggunaan perangkat lunak untuk tugas akuntansi dasar. Nah, jadi pada slide ini saya sendiri yang akan menjelaskan. Jadi perangkat lunak akuntansi itu adalah program yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan keuangan akuntansi melalui software akuntansi. Seluruh rangkaian kegiatan di bidang akuntansi dapat dilakukan secara lebih efektif. Jadi dalam akuntansi dasar, software ini membantu pengguna mengurangi kesalahan perhitungan manual serta mempermudah pengelolaan transaksi usaha. Nah, adapun contoh penggunaan software dan terkhususnya di sini kelompok kami menggunakan Accurate itu biasanya yang pertama dilakukan saat menggunakan software itu yang pertama membuat data perusahaan. Nah, data yang biasanya diinput itu berupa nama usaha, alamat usaha, periode akuntansi, mata uang yang digunakan. Eh, Selanjutnya itu membuat daftar akun. Nah, software itu biasanya sudah menyediakan akun otomatis, tetapi pengguna itu bisa menambah atau mengedit akun sesuai kebutuhan usaha. Seperti dalam contoh gambar ini, kita bisa lihat untuk akun kasnya itu terdiri atas kas dan Bank BRI itu yang kalau awalnya itu bisa berupa kas, kas besar dan kas kecil. Nah, sehingga kita kita bisa mengubahnya menjadi kas dan Bank BRI sesuai dengan kebutuhan usaha. Eh, yang ketiga itu input input transaksi keuangan. Nah, dalam software akuntansi Accurate ini pencatatan transaksi dapat dilakukan melalui buku besar, eh, kemudian bukti jurnal umum, yaitu menu yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat melalui menu khusus seperti penjualan, pembelian, atau kas dan bank. Nah, dalam jurnal umum ini akan langsung otomatis menerbitkan jurnal umum apabila sudah disimpan. Selanjutnya yang keempat itu mencatat pengeluaran atau pemasukan.
Nah, dalam Accurate, pencatatan pengeluaran itu bisa dilakukan melalui menu kas dan bank. Eh, untuk menu ini digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran uang tunai maupun saldo rekening bank. Nah, apabila kita memasukkan eh, akun penerimaan, akan otomatis menambah saldo pada kas ataupun bank yang, yang telah kita buat tadi. Begitupun sebaliknya untuk pembayaran. Yang kelima itu mencatat penjualan. Nah, pencatatan transaksi penjualan ini dapat dilakukan melalui menu penjualan dengan menggunakan fitur faktur penjualan. Nah, melalui fitur ini pengguna dapat mencatat transaksi penjualan yang terjadi, baik penjualan barang maupun jasa, dengan memasukkan data pelanggan, barang, jumlah harga, serta syarat pembayaran. Ini juga bisa langsung apabila penjualan itu dilakukan secara tunai, bisa langsung dilakukan menu pembayaran pada sisi bawah menu bayar. Nah, akan membayar eh, otomatis membayar penjualan yang telah kita lakukan sehingga utang dagang kita akan berkurang. Nah, apabila penjualan dilakukan secara kredit, pembayaran akan dilakukan pada tanggal sesuai dengan tanggal dibayarkannya piutang dagang pada perusahaan. Eh, Next, yang keenam untuk eh, catat pembelian. Nah, begitu pula dengan pembelian kurang lebih sama dengan penjualan tadi. Proses pencatatannya itu dilakukan melalui menu pembelian dengan memilih fitur faktur pembelian untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa yang terjadi. Di sini juga bisa langsung dilakukan untuk membayar pemasok di bagian atas seperti halnya tadi untuk kasus penjualan bisa langsung dilakukan pembayaran apabila dibayarkan secara tunai. Selanjutnya untuk yang terakhir itu melihat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri itu bisa langsung dilihat di bagian menu eh, laporan. Nah, pada laporan itu terdapat menu daftar laporan akan membawa kita pada sesuai gambar ini. Nah, di gambar ini kita bisa memilih eh, laporan apa saja yang ingin kita lihat. Kemudian kita bisa memilih periode yang ingin kita gunakan. Akan otomatis membuat eh, laporan keuangan sesuai dengan transaksi yang telah kita catat sebelumnya. Nah, lanjut ke studi kasus. Untuk studi kasus akan dipaparkan oleh teman saya kepada Rini Bella Vista. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita akan sama-sama membahas mengenai studi kasusnya. Nah, analisis dari studi kasusnya ini kita ambil dari sebuah artikel yang berjudul Transformasi Digital dalam Praktik Akuntansi UMKM, yaitu studi kasus implementasi software akuntansi berbasis cloud, di mana ditulis oleh Nurul Kalisa Majiding dan Andi Musyukur Hidayatullah dan diterbitkan oleh Journal of Finance and Accounting Studies pada tahun 2025. Jadi, artikel ini membahas bagaimana transformasi digital membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan melalui penggunaan software akuntansi berbasis cloud, khususnya Zahir Accounting. Nah, penelitian ini dilakukan pada toko Mubarak Herbal yang berada di Makassar, yang dimana mulai menggunakan Zahir Accounting sejak tahun 2024 silam sebagai bagian dari digitalisasi keuangannya. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui manfaat dan kendala penggunaan software akuntansi. Lalu, next.
Nah, selanjutnya bagaimana pengenalan perangkat lunak akuntansi dalam praktik UMKM. Jadi, transformasi digital dalam akuntansi ini banyak mendorong UMKM mulai menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangannya. Jadi, berdasarkan artikel yang kita jadikan acuan ini, salah satu software yang digunakan itu adalah Zahir Accounting, di mana software ini dipilih karena mampu membantu pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan otomatis, serta pengelolaan data usaha secara lebih terstruktur. Nah, dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa penggunaan software akuntansi berbasis cloud ini menjadi solusi strategis bagi UMKM karena mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pencatatan keuangan. Nah, sistem cloud ini juga memungkinkan pengguna mengakses data keuangan kapan saja dan dari perangkat apa saja selama terhubung dengan yang namanya internet. Nah, selanjutnya bagaimana demonstrasi penggunaan software akuntansi untuk pencatatan transaksi dasar. Jadi pada studi kasus yang dimana berfokus tadi pada toko Mubarak Herbal, nah penggunaan Zahir ini difokuskan pada tugas-tugas akuntansi dasar, terutama pencatatan transaksi harian dan penyusunan laporan keuangan. Nah, salah satu contohnya itu, jadi misalkan ada penjualan tunai, nah stafnya itu hanya perlu memasukkan tanggal transaksi, nama barang, jumlah penjualan, dan metode pembayaran ke dalam menu penjualan pada software. Nah, setelah diinput, sistem secara otomatis akan mencatat transaksi tersebut ke jurnal umum dan memperbarui saldo kas secara otomatis serta pendapatan usahanya juga akan muncul secara otomatis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa software akuntansi ini mampu mengurangi kesalahan pencatatan manual dan mempercepat proses administrasi keuangan. Nah, demonstrasi lain juga terlihat pada pencatatan pembelian barang dagang, di mana pengguna cukup memasukkan data suppliernya, nilai pembelian, dan jenis pembayarannya. Setelah itu transaksinya akan tersimpan secara otomatis, lalu software akan memperbarui akun persediaan dan utang usaha jika pembelian dilakukan secara kredit. Nah, dengan sistem otomatis seperti ini, pelaku UMKM tidak perlu lagi melakukan yang namanya perhitungan manual, yang dimana sering menimbulkan human error. Lalu, next. Nah, selanjutnya bagaimana software akuntansi ini dalam penyusunan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, pada keunggulan utamanya software akuntansi ini dijelaskan dalam artikel itu adalah menghasilkan laporan keuangan yang otomatis. Jadi pada kasus toko Mubarak Herbal, tadi itu Zahir misalkan menghasilkan laporan keuangannya itu sebesar 26.947.000 rupiah yang seimbang dengan total kewajiban dan ekuitasnya. Nah, selain itu laporan laba ruginya juga menunjukkan laba bersih sebesar Rp5.522.000 pada akhir periode pengamatan. Jadi pengguna hanya perlu memilih periode laporan yang diinginkan, kemudian sistem akan menampilkan hasil secara otomatis lengkap dengan rincian pendapatan, beban operasional, dan posisi keuangan usaha. Nah, demonstrasi penggunaan fitur laporan ini memperlihatkan bahwa software akuntansi sangat membantu UMKM dalam menyediakan informasi keuangan yang cepat, relevan, dan akurat. Jadi, kemampuan ini sangat penting bagi UMKM karena laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, evaluasi keuntungan usaha, hingga pensyaratan pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan. Nah, yang terakhir, analisis efektivitas penggunaan software akuntansi. Apakah software akuntansi yang digunakan ini betul-betul efektif? Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian dari artikel yang kita jadikan acuan, itu di mana penggunaan software akuntansi ini memiliki dampak positif terhadap efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Jadi, software ini membantu mempercepat proses pencatatan transaksi dan mengurangi kesalahan perhitungan dibandingkan dengan metode manual yang sebelumnya banyak digunakan. Nah, selain itu, laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu dan mudah dipahami oleh pemilik usaha. Namun, di sisi lain, implementasi software akuntansi ini terkhusus pada toko Mubarak
herbal itu tadi masih bersifat parsial, di mana pengguna baru memanfaatkan fitur dasar seperti pencatatan transaksi dan laporan keuangan, sedangkan fitur lanjutannya seperti manajemen persediaan otomatis, pengelolaan keuangan dan hutang, serta analisis keuangannya itu belum digunakan secara optimal. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan perangkat lunak akuntansi itu tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusianya dalam mengoperasikan sistem tersebut. Nah, oleh karena itu pelatihan dan pendampingan menjadi faktor yang sangat penting agar seluruh aktivitas software dapat dimanfaatkan secara maksimal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang sempat dibawakan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.